Hola, salam fans Garuda. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman di rumah dan tak lupa juga kita ucapkan salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana. Pada konten kali ini sedikit berbeda dari biasanya, tapi nggak kalah menghibur karena jago buat kalian kalau bisa emang nahan tawa nonton video ini. Kalau biasanya kita cuma bacain satu persatu reaksi netizen plus 62 dan negeri jiran seberang dalam bentuk komentar. Nah, kali ini kita reaksi kelakuan ngakak keluarga plus 62 dan salah satu dari netizen seberang dalam bentuk video yang bikin kita sulit nahan gelak tawa. Yang pertama kita akan putar ialah video reaksi dari TikToker asal Malaysia yang bernama Abah Boss 08 yang menggambarkan betapa lamanya orang ini puasa emosi selama 11 tahun gak pernah menang lawan Vietnam. Langsung aja kita saksikan reaksinya. Player Malaysia malam ini, aku memang terharu dengan korang semua. Korang dah menunjukkan peningkatan yang betul-betul hilang akal aku tengok. Ini apa benda? Biar betul ini Malaysia ke PSG? No, korang memang clean lah korang main. Aku memang PSG gak tuh? Korang main. Dulu kita nak menang dengan Vietnam ni, kau main payah. Ni hari Vietnam kita buat jadi Vietnam roll. Kau cakap kau nak isi ketam ke, kau nak isi udang, kita buat. Aku boleh cakap Dayan Cole, Arif Aiman. Ini barang dua ni. Aku memang respect kau lah. Aku betul cakap. Kau cakap je kau nak apa Arif Aiman, kau cakap. Tapi aku memang tak ada apa nak bagi kau sebab kau lagi kaya dari aku. Kau memang baik lah Arif Aiman. Dayan Cole memang pair ni jadilah malam ni. Hantar bola sampai hantar bola jadi. Lepas tu striker kita si botak tu, aku mati-mati ingat ni apa hal pula Stone Cold main untuk Malaysia ni? Sebab apa? Coach kita dah macam Sheamer. Stone Cold kat tu. Striker pula Stone Cold. Apa hal ni? Apa hal Malaysia ambil player-player WWF? Dia betul-betul lah, dia memang orang cakap satu player yang kau tak boleh jangka dia nak buat apa. Tiba-tiba dia sampai kat tengah, tiba-tiba dia sampai kat depan. Ini you hear what I say I very like you and I very love how you play the football. You carry the ball, you sub, and then you score. You are very the good player and everything you do is good. And what you give, you get back. Nampak Malaysia punya peningkatan ni lain macam lah ni. Lain ketara sangat lah. Bukan sikit-sikit punya peningkatan. Lain. Vietnam kau tu termengah-mengah nak main. Dah macam gitu lah main. Dia nak player kita. Semangat player malam ni lain macam. Kau tengok yang seorang tu. Kepala dah pecah ni. Dah roboh. Dah nampak otak. Masih boleh main. Siap boleh skor lagi. Ya Allah. Tolonglah dia ni. Kau jagalah dia tu. Dia tu memang bagus tu. Import macam ini kau kena jaga. Dia kalau kau nampak pergi mana-mana kedai belauk, kau tolonglah bagi dia telur mata dengan sok kosong percuma. Kau jangan charge dia. Orang macam ini, import macam ini memang nak bawa lambang Malaysia tu naik. Aku betul-betul semangat malam ni. Betul aku cakap, aku tak boleh. Malam ni aku akan melawat semua rumah-rumah merah yang ada akak Vietnam. Aku nak tanya apa khabar. Hi, how are you? Where are you from? And how much? Aku akan tanya dia malam ni sebab aku nak tahu macam mana perasaan dia bila tim dia kalah tadi. Terima kasih kepada semua player-player Malaysia. Aku memang respect korang. Selamanya Harimau Malaya. Terima kasih Malaysia, I love you. Cuma mau ngasih tahu waktu kami menang lawan Vietnam nggak sampai segitunya reaksi kami. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini pertama kalinya sejak 11 tahun kalian menang lawan Vietnam ya kan, dan itu kami wajarkan. Ya, tahniah atas kemenangannya. Ingat, ini baru pintu awal, pintu gerbang utama menuju level Asia ya. Nah, untuk kita bisa tahu mengukur kemampuan timnas kalian, silahkan nanti lawan tim-tim Arab di Piala Asia ya. Kami tunggu kalian di Saudi Arabia. Baru di situ kalian bisa membuktikan ya. Jadi nggak cuma karena faktor beruntung seperti yang kalian bilang kalau kami ini menang pasti hanya ada faktor luck. Ada effort, upaya dan usaha yang kami lakukan untuk bisa mengalahkan atau menahan imbang lawan-lawan kami di situ ya. Jadi jangan asal ngejudge. Itulah yang menghantarkan kami lolos fase knockout Piala Asia dan juga lolos dari round 2 ke round 3 hingga ke round 4 sampai di tahap ini. Mungkin suatu saat kalian baru tahu rasanya jadi kami kalau sudah sampai di titik ini ya. Jadi sebelum sampai di tahap ini jangan pernah menjudge negara kami. Udah itu aja. Nah, kalau tadi reaksi dari TikToker Malaysia, sekarang kita lihat reaksi dari kelakuan warga plus 62 yang bikin parodi dan komedi untuk menghibur kita semua, yang seolah menggambarkan faktor kemenangan dan kekalahan kami di 2 pertandingan terakhir melawan China dan Jepang. Kira-kira seperti ini parodinya. Ya, ingat ini cuma parodi, bukan beneran ya.
tetap aja semua berbalik kepada usaha yang kami lakukan. Ini cuma buat lucu-lucuan aja, karena memang kami apa-apa dibuat bercandaan biar nggak stres. Makanya banyak-banyakin bergaul biar nggak baper setiap di-troll di media sosial. Kira-kira begini captionnya. Andai kemarin Uchiha Itachi bisa hadir. Uchiha Itachi gak tuh? Uchiha Itachi, mungkin hasilnya akan berbeda. 皆から認められた者がシャリンガン終わりだ。 Wih, genjutsunya diaktifin. お前はどこまで見えている？ Wih, Indonesia versus China. Dia ada di tribun. Nah, ini pas mau penalti deh. 万華鏡シャリンガン。 Dia genjutsu gak tuh kipernya? 力をつけて他人の存在 Lihat ekspresinya. 個に執着すれば Nah, ini posisi dia ada di bandara ya kan, mau berangkat ke Jepang. 意識に頼り縛られ生きている。それが現実と言われるんだ。しかし人は皆思い込みの中で生きている。 Vibes-nya Itachi banget gak tuh? Oh shit, here we go again. Paspornya ketinggalan. Gara-gara paspor ketinggalan, jadi gagal ke Jepang. その車輪がお前はどこまで見えている？ Dia coba genjutsu di layar TV. Okay, let's go. 俺の死に様だ。 Kagak mempan dong. なったか。大事なことを見失いかけてもいるようだ。お互い Mangekyo Sharingan dikeluarin. Mangekyo Sharingan tidak bisa virtual. Ore wa ubah, mereka adalah clan asli. Share, like, and comment videonya ya. Sumbernya dari Triway Asiska. Pokoknya itu keren emang videonya. Seperti itulah kira-kira ketika kita membuat komedi dan parodi buat lucu-lucuan buat hiburan kita semua. Jadi ketika ada troll dan counter itu buat hiburan semata doang. Jadi jangan terlalu kaku kayak kanebo kering. Nah, itu pun juga kami sifatnya kan counter. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh dibilang untuk Harimau Malaya sudah mengunci satu tiket ke Piala Asia karena sulit bagi Vietnam untuk mengejar margin 4 gol saat away di Bukit Jalil. Dan bukan tidak mungkin mereka juga bakal kalah lagi di home ya, di Maidin National Stadium saat Bob Mulet menambah kedalaman pasukan Harimau Malaya. Kembali menambah pemain warisan mereka yang baru. Kabarnya mereka mau nambah 6-10 pemain baru lagi dan itu grade A semua. Ya, kita nikmati aja persaingan ini. Makin rame jadinya. Jadi jangan salah paham wahai para tetangga. Nggak ada sejarahnya kami ketar-ketir sama korang, karena jangankan korang yang baru keluar goa dan mendapatkan pemain warisan antah berantah, kita melawan level seperti Jepang, Australia, dan Saudi Arabia aja udah pernah. Dan salah satu dari langganan Piala Dunia itu sudah ada yang kita kalahkan. Ya wajar, namanya juga kalian baru merasakan apa yang kami rasakan dulu. Makanya nggak heran begitu menang sekali lawan Stakat ASEAN Je, kalian langsung sembang kemana-mana bilang kami ketar-ketir. Ya itu kan menurut diisi kepala kalian doang. Kira-kira itulah definisi dari norak yang sesungguhnya. Ibarat keledai yang cuma jadi penonton pacuan kuda tingkat dunia, tapi sosokan ngetawain kuda yang lagi balapan. Atau bisa juga orang yang baru beli mobil nih, tapi ngatain pembalap Formula One ketar-ketir. Kira-kira macam itulah logikanya. Seperti itu analoginya. Itu pun kalau masih punya akal sehat. Karena jelas tinggal lihat aja tempat di mana kita bermain dan level lawan seperti apa yang sudah kita kalahkan masing-masing. Disitulah kalau kalian masih punya akal sehat dan logika, kalian bakal sadar seberapa jauh gap level atau jarak kualitas di antara kita. Kalau bagi kami mah, sekarang kami lagi fokus ke round 4, di mana kami saat ini justru ketar-ketirnya sama panitia Qatar ini. Antara panitia Qatar atau panitia Saudi Arabia, yang mana mereka juga merupakan peserta di ronde keempat. Yang mana mereka berdua ini menyandang status sebagai mantan tuan rumah dan calon tuan rumah di Piala Dunia berikutnya untuk diloloskan ke Piala Dunia 2026 nanti. Makanya nggak cuma Indonesia doang yang ketar-ketir, bahkan negara lain pun yang juga lolos ke ronde keempat juga ketar-ketir, kayak Irak dan sekarang UAE nih.
Setelah sebelumnya Irak yang mengirimkan surat memohon untuk bisa dikasih transparansi tentang pemilihan tuan rumah, sekarang malah UAE yang melancarkan surat. Di situ dikatakan, setelah Irak, sekarang Asosiasi Sepak Bola UEA menuntut FIFA dan AFC untuk tetap netral dalam memilih negara tuan rumah untuk babak penyisihan Asia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut dilakukan melalui surat resmi yang menekankan pentingnya keadilan dan transparan dalam proses seleksi tuan rumah terpusat yang harus mematuhi aturan dan menjaga hak-hak seluruh tim nasional yang terlibat. UAE juga telah mengajukan upayanya untuk menjadi tuan rumah, menyoroti rekam jejak yang kuat negara itu dalam mengelola acara olahraga internasional utama, plus mereka dalam tim dengan peringkat tertinggi di antara peserta playoff, setelah finish di posisi ketiga dengan 15 poin. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa poin yang adil tidak akan benar-benar terjadi jika Qatar atau Saudi Arabia dipilih berkali-kali. Sekarang tinggal kita tunggu dan lihat bagaimana AFC menanggapi tuntutan dari Irak dan UEA. Akankah mereka menyingkirkan rasa biasnya? Kira-kira begitu isi surat yang dilayangkan oleh pihak Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab. Tinggal yang belum protes tersisa 2 lagi, yaitu Oman dan Indonesia. Jikalau kedua-duanya protes, mungkin akan lebih menguatkan suara yang ada. Walaupun resikonya setiap negara yang protes ini bakal dikerjain nanti di round 4. Jelas udah mulai berasa permainan mafianya. Jadi kira-kira begitu sikonnya sekarang ya Des ya. Ketika kalian sibuk cari validasi dari kami malah fokus untuk bangun komunikasi dengan negara-negara lain yang terlibat di ronde keempat bersama UAE dan Irak tentang upaya yang sedang dimaksimalkan agar bagaimana caranya mencegah Qatar dan juga Saudi Arabia terpilih menjadi tuan rumah sepihak. Karena memang pada faktanya semua pada fokus ke situ, bukan ngurusin negara yang lagi haus-hausnya validasi hanya untuk sekedar baru mau lolos setakat Piala Asia doang. Mohon maaf, bukannya apa, udah beda circle. Jadi udah paham kan di mana tempat kalian dan di mana tempat kami yang sekarang? Daripada sibuk ngeklaim orang ketar-ketir, mending pada balik ke habitatnya masing-masing dah. Silahkan nikmati euforia yang jarang-jarang kalian dapatkan. Selagi kalian nggak nyenggol kami, maka semua aman. Tapi sedikit aja kalian nyenggol kami, jangan salahkan kalau kami counter berkali-kali lipat. Segitu aja dari saya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.